Ceritanya biar agak sad gitu openingnya. Andai angin mengulang sebuah masa yang telah usang, kan ku dekati si bumi hanya untukmu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisya Sarazara, mahasiswa semester 2 dari kampus Politeknik LPTGI Tasikmalaya, kampus tercinta. Iya. Sekarang aku bakal kasih tips and trick tips and trick untuk gabungan rumus antara pengenalan left, mid, and right juga menggunakan VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Karena kita akan mempersimpel hidup jangan dipersulit, harus dipersimpel. Nah, sekarang di sini saya sudah siapin soalnya dari PT Pica-Pica, laporan hasil produksi minuman. Ini bebas ya. Kita ini hanya sebagai contoh yang bisa kalian lihat caranya bagaimana menggunakan VLOOKUP rumusnya kurang lebih. Oke, di sini sudah ada beberapa tabel bantu dan juga di sini ada tabel yang kosong yang akan kita isi. Sebelumnya saya akan memberitahu antara left, mid, dan juga right. Left itu artinya kiri. Rumus left biasanya digunakan untuk memanggil karakter paling kiri posisinya, atau karakter pertama. Kenapa disebut karakter pertama? Bisa juga posisinya sebelah kiri. Kita di sebelah kiri karakter pertama, sedangkan right, karakter pertama di sebelah paling kanan. Contohnya, ini kita yang F600K. Di posisi sebelah kiri itu, otomatis dia adalah huruf F. Dia disebut karakter pertama sebelah kiri, dan juga di sebelah kanan paling kanan itu right. Dan juga mid di tengah-tengah, dia mengambil antara 6 sampai 0 yang kedua atau sebelah kanan paling kanan, 0 paling kanan. Kenapa mid tidak dimulai dari F sampai 0? Karena mid itu tengah-tengah, dia mengecualikan karakter pertama dari sebelah kiri dan juga mengecualikan karakter pertama dari sebelah kanan. Jadi yang diambil adalah karakter kedua dari sebelah kiri maupun karakter dari kanan. Tapi biasanya karakter mid itu fungsi mid digunakan membacanya dari sebelah kiri. Jadi karakter kedua dari sebelah kiri dan seterusnya sebanyak berapa karakter yang akan diambil itu untuk fungsi mid. Nah, dari banyak penjelasannya nanti, karena biasanya praktek dan juga caranya akan lebih simpel, saya akan menjelaskan secara simpelnya. Oke, di sini kita akan menunjukkan nama minuman. Di sini ada tabel VLOOKUP dan juga ada tabel HLOOKUP. Nah, untuk tabel VLOOKUP dan juga HLOOKUP itu apa sih bedanya? Kalian bisa lihat saja dari bentuknya sih sudah beda, ya. Tabel penghubung antara kode tabel isi dan juga tabel soal itu adalah kode produksi. Kenapa? Karena yang ada pada tabel bantu dan juga yang ada pada tabel isi itu adalah kode produksi. Walaupun yang dideklarasikan hanya satu huruf atau satu karakter, tapi itu akan menjadi penghubung ketika kita telah menggabungkan antara rumus VLOOKUP atau HLOOKUP dengan left, mid, dan juga right. Nah, di sini HLOOKUP ataupun VLOOKUP memiliki isinya masing-masing. Cara membacanya ada yang ke bawah dan juga ada yang ke samping. Biasanya HLOOKUP itu dibacanya secara horizontal, seperti namanya HLOOKUP. Maka H itu kita bisa mendefinisikan sebagai horizontal dan juga VLOOKUP sebagai V-nya sebagai vertikal. Jadi lookup itu membaca dari arah bawah atau secara vertikal, membaca secara horizontal. Kurang lebih seperti itu ya. Itu tips dari saya supaya kalian ingat saja ya. Oke, di sini kita akan menunjukkan nama minuman. Di sini karena ada 12 record itu sebanyak ini. Maka kita akan menggunakan setengah-setengahnya ya. Kita coba. Sebelumnya, jangan dulu langsung menghubungkan antara tabel bantu dengan tabel isi. Kita munculkan dulu huruf M dari sini. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Enggak ada. Oke, lanjutlah. Kita kasih tahu aja lah lama ya. Nah, kita pakai fungsi left. Kenapa? Karena yang menggabungkan adalah kode produksi tabel isi dan juga kode tabel bantu, baik yang di HLOOKUP ataupun VLOOKUP itu adalah karakter pertama. Karakter pertama paling sebelah kiri. Di sini ada apa yang sama? Betul, CF dan MS. C, F, M, dan gitu tuh. C, M, F, dan S di sebelah paling kiri. Berarti kita menggunakan left. Right itu jika kita gunakan nanti untuk memanggil G dan K. Kalau mid untuk memunculkan atau menampilkan 900, 150, dan seterusnya. Oke, di sini sudah ada contekannya ya. Kita bisa lihat fungsi left itu membungkus antara X yang mana yang akan kita munculkan atau sel mana, lalu kita ikat, lalu kita tentukan berapa karakter yang akan kita ambil. Misal, kalau saya ingin menampilkan 2 karakter, maka M dan 9 akan muncul. Bila lagi jika saya ingin menampilkan hanya M-nya saja, maka yang kita tuliskan 1 dan juga enter, maka M akan muncul. Jika sudah begini, berarti dia berhasil membaca M sebagai kode. Nah, bagaimana cara memanggil M ini supaya menyambung dengan tabel bantu di sini?
Maka tabel bantu di sini harus dibungkus dulu menggunakan lookup value. Lookup value ini harus dibungkus menggunakan fungsi VLOOKUP atau HLOOKUP. Nah, yang kita akan gunakan pertama adalah coba kita VLOOKUP dulu. Nah, jika sudah ada muncul seperti ini, kalian tinggal tekan tab. Nah, jika sudah, jadi membacanya seperti ini. Aktifkan fungsi VLOOKUP, membaca mana lookup value-nya. Kita kan sudah tadi muncul M. Nah, maka M itu dibaca. M itu mencocokkan lalu dengan karakter yang ada di sini. Tapi sebelum itu kita harus tambahkan dulu tabel array-nya. Tabel array untuk menghubungkan antara tabel array-nya bisa seperti ini, di drag. Nah, kita kunci dulu menggunakan F4. Kalian pencet di keyboard F4. Jika sudah, titik koma. Untuk lanjut ke perintah selanjutnya itu penghubungnya adalah titik koma. Tapi tergantung dengan settingan komputer Excel kalian ya. Biasanya ada yang menggunakan koma atau titik koma atau dan lain-lain. Lalu kolom indeks num. Kolom yang mana yang akan kita munculkan, kita panggil. Di sini ada dua kolom kode dan juga kolom isi. Yang kita akan panggil adalah kolom kode, kolom isi. Coca-Cola, Fresh, Miranda dan juga Sunshine. Bukannya Sunshine. Oh deh. Maka yang kedua. Nah, kenapa range lookup dipanggil? Range lookup setelahnya jika bernilai true maka dia akan muncul, jika bernilai false maka kita nolkan saja. Jika sudah, enter. Wow, muncul magic. Nah, kita drag sampai 6 dulu. Di sini kita menggunakan apa tadi? VLOOKUP. Bagaimana jika menggunakan HLOOKUP? HLOOKUP masih sama seperti tadi, hanya saja HLOOKUP itu perintahnya yang kita gunakan tabel bantunya otomatis yang di bawahnya yang sebelah ini. Bisa yang ini cuma tidak akan terbaca ya guys. Tolong jangan aneh. Lookup value-nya yang mana? Seperti tadi, dia akan memanggil left. Lalu, yang mana sih penghubung di kabel isinya? Yang ini katanya. Lalu, tampilkan berapa, baca berapa? Satu aja, karena di sini yang kita butuhkan hanya S-nya saja kan. Jika sudah, titik koma, lalu di drag lagi. F4 kita ikat, titik koma. Kolom keberapa atau baris keberapa? Di sini karena kita menggunakan lookup berarti kita bacanya baris ya. Baris keberapa? Baris pertama kah atau baris kedua? Kita akan coba memanggil baris pertama. Apakah dia akan muncul? Tidak. Mungkin saya ya. Lalu jika false, no. Tuh kan yang kita panggil justru dia hanya adalah kode dari kode ini. Jadi seperti memindahkan dari sini ke sini gitu kok. Cuman versi hidup. Nah, bagaimana sih? Tinggal kita ganti. Ini kolom keberapa sih? Kolom kedua. Enter. Nah, sudah kan? VLOOKUP. Di sini kita menggunakan VLOOKUP 1 sampai 6, lalu 7 sampai 12 kita menggunakan HLOOKUP. Sama kan? Cuman beda cara. Jadi kalian tinggal pilih saja. Kira-kira tabel bantu apa yang sudah tertera di sini atau yang akan kalian gunakan. Selanjutnya kita untuk memunculkan ukuran. Di sini ukuran diambil dari digit kedua sampai digit keempat. Digit kedua dari digit keempat yang mana? Dari kode produksi. Kode produksinya kalian masih ingat? Tadi saya bilang apa? Ya, digit kedua otomatis yang 9. Digit keempat berarti seterusnya. Jika digit pertama adalah M, maka digit kedua adalah 9. Maka selanjutnya dan seterusnya adalah digit ketiga dan 4 adalah 0 dan 0. Maka digit terakhir adalah G dan dia akan bernilai menggunakan fungsi right. Maka yang kita akan panggil itu hanya digit kedua sampai keempat. Digit kedua dan keempat itu 9 dan juga 0 yang paling sebelah kanan. Bagaimana kita memunculkannya? Karena di sini tidak ada tabel bantu otomatis, kita hanya menggunakan fungsi left, fungsi mid. Nah, di sini sama dengan fungsi mid apalah? Maaf. Fungsi mid. Mid itu dari mana? Dari sini. Nah, ini mid itu agak berbeda dengan left dan juga right yang hanya 2 ya. Dimulai dari mana? Jadi, dimulai dari manakah karakter keberapa? Bisa saja kita panggil dari karakter ke-3 sebanyak 2. Jadi yang kita panggil 0 dan 0. Sedangkan saya inginnya 900 berarti ya, betul. Start numnya itu jangan 3 karena karakter keduanya itu adalah 9. Jadi kita panggilnya dari 9. Enter. Hah, kok hilang? Wah. Oh, salah maaf. Kedua. Nah, kalau sudah, kenapa hanya 90? Karena nums atau total karakter yang kita panggil hanya 2. Jika ingin 3 berapa? Jika ingin 3 ya otomatis kita ganti menjadi 3. Nah, seperti ini. Kalau sudah. Drag saja, bisa diklik 2 kali juga ya seperti ini. Nah, tapi pastikan kursornya sudah tambahnya menjadi warna hitam. Jika warna putih ya dia nggak akan bisa. Kalau hitam bisa. Seperti itu. Oke, selanjutnya kemasan paket. Kemasan paket itu ada di sini dan juga ada di sini. Sama saja. Kalian mau menggunakan yang bawah boleh, yang atas boleh. Itu mah hanya kecohan aja. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah dia right
Kenapa saya bilang right atau menggunakan yang sebelah kanan? Karena bukan lagi MCFS atau memunculkan nama ini, karena di sini tidak ada dan juga di sini ada, tapi dia posisinya berbeda di paling sebelah kanan. Otomatis kita akan memegang fungsi right, betul. Nah, karena di sini dia sebagai tabel apa? Ya, VLOOKUP. Berarti kita bungkus dulu menggunakan VLOOKUP. Lalu kita mengambil fungsi. Maaf, saya tipe. Jangan panik ya kalau misalkan ada yang seperti itu. Panik dikit gak apa-apa, tapi kita harus tenang. Hidup tenang adalah seperti lady. Nah, kurang lebih seperti left. Kenapa? Karena dia cuma memanggil satu karakter, yaitu G-nya saja. Ini kita hanya membutuhkan GBK kan, enggak G atau apalah gitu. Nah, titik koma, tabel array-nya yang mana? Yang ini, F4 kita kunci, titik 2, titik koma. Baris ke berapa? Di sini ada 3 nih. 1, 2, 3. Jadi, jangan mentang-mentang tadi kedua, jadi kita juga bisa. Cuman kita harus pahami dulu yang mana yang akan kita munculkan. Kemasan berarti dia membacanya dari kiri ya. Kiri 1, 2, 3. Jadi di sini kedua, jika benar maka muncul, maka jika salah dia akan benar. Nah, jika sudah selesai. Nah, di sini saya akan memberikan satu tips lagi, bagaimana cara mudah agar tidak kita balik ke bawah ke atas untuk menambahkan range lookup-nya. Seperti apa? Kita datang ke sini ke formula. Di sini ada define name itu untuk menambahkan tabel-tabel yang ada di sini. Kita pencet define name. Nah, bebas, tapi saya akan tambahin ini tabel kemasan. Jika sudah, kita oke. Nah, kita biar gak pusing di sini seperti biasa, tapi perlu dilihat harga itu kolom ke-3. Oke. Fokus di sini. VLOOKUP. Dia memanggil right. Tabel penghubungnya lookup value, lalu sebanyak 1. Nah, di sini tabel array-nya tidak perlu lagi ke bawah, kita tinggal panggil. Nah, inisialnya aja. Bedanya itu dia akan memunculkan icon tabel seperti ini. Kalau misalkan ini itu fungsi, masih kayak fungsi yang kita akan panggil yang ini. Jadi tabel kemasan ini di tab, jangan di enter, di tab. Jika sudah di tab, titik koma, kolom keberapa tadi? Kolom ketiga. Jika benar dia akan muncul, jika salah dia akan error, tidak muncul. Nah, selesai. Gampang kan? Betul, gampang sekali. Sekarang saya coba mau mengganti yang ini, karena aduh pusing kalau misalkan kita tetap pakai yang ini nih kak. Gimana caranya? Hapus saja, kita panggil tabel seperti tadi, di enter. Lupa. Nah, ini saya kasih tahu, jika kalian mau enternya yang ada akan seperti ini. Kenapa langsung di enter? Gak boleh. Tadi kata saya apa? Di tab. Pencet tab baru dia bisa. Kalau di enter ya otomatis nanti dia akan seperti ini. Nah, jadi jangan ya adik-adik. Tabel tab enter. Nah, jika sudah bawah. Nah, di sini dia sudah bergantikan menjadi tabel kemasan. Tidak lagi range yang acak-acakan seperti itu. Oke, kita isi total yang terakhir. Total itu ukuran dikali harga unit. Harga unit itu yang ini dan ukuran ini. Jadi sama dengan ini tuh gampang banget guys, tambah. Oh ya, kali itu didefinisikan menggunakan bintang ya. Nah, lalu kali ini juga sudah jadi di enter. Nah, seperti ini kurang lebih. Oh ya, saya akan menambahkan bonus. Kalau misalkan kalian ingin menambahkan, kalian tinggal harga ditambah ukuran, enter, bisa. Tapi kalau misalkan kalian kurang juga bisa seperti ini. Sebaliknya, kalau misalkan kalian ingin dibagi itu bukan pakai titik 2 ya guys, tapi pakai pakai garis miring, maaf. Ini dibagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Sedangkan yang kita butuhkan adalah kali. Jika kali maka dia didefinisikan dilambangkan menggunakan bintang. Klik 2 kali saja. Nah, sudah selesai. Mungkin sekian tutorial dari saya. Ini bisa rapi-rapi saja. Mungkin kalau misalnya ada kekurangan dan juga kurang jelas bisa komen-komen saja di bawah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bisa dapat membantu.